warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Sinta, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 7 Kabupaten Mukomuko. Saya bersama Pak Yudi Agam, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 7 Mukomuko. Bagaimana nih kabarnya Pak Yudi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya baik Pak, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Pak. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan melakukan supervisi kelas ini adalah mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Ini sebagai persiapan awal nih Pak, sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, ada beberapa nih pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak, yang akan saya sampaikan ke Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Berdasarkan rencana pembelajaran yang sudah saya buat, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks prosedur dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur kebahasaan teks prosedur dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur dengan benar. Dan yang keempat, peserta didik dapat membuat teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks prosedur dengan benar. Baik Pak, jadi ada 4 tujuan pembelajaran ya Pak yang ingin Bapak capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai? Area pengembangannya adalah pada aspek keterampilan siswa mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur dan mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Oke, jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai adalah bagian aspek keterampilan pada siswa ya Pak ya? Baik Pak. Nah, bagaimana rancangan pembelajaran yang ini Bapak terapkan dalam kelas, baik dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya? Untuk strategi yang saya gunakan Bu adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Saya menggunakan pendekatan saintifik dengan model problem based learning. Dan untuk metodenya saya gunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penegasan. Baik Pak Yudi, jadi rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas itu adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dengan model pembelajaran problem based learning, dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan tanya jawab ya Pak ya. Oke. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajaran, saya akan menggunakan beragam, contoh teks observasi, LKPD, PowerPoint, laptop, dan infocus. Baik Pak, kira-kira kapan nih Bapak melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, dan di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam keberapa? Kebetulan saya ada jadwal di hari Kamis depan, jam ketiga dan 4, di kelas 11 IPA. Baik, nanti di hari Kamis depan ya Pak, di kelas 11 IPA ya, pada jam 3 dan 4. Nah, saya akan datang di kelas Bapak, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah Bapak melakukan pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan terakhir, yaitu pasca observasi. Baik Bu. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa nih yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya dapat gambaran apa-apa yang perlu saya persiapkan untuk kegiatan pembelajaran nanti. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak nih Bapak sudah meluangkan waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan pra-observasi, dan sampai ketemu di kegiatan observasi kelas di hari Kamis depan ya Pak Yudi. Ya Bu. Demikian percakapan pra-observasi kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih Pak Yudi ya. Bersedia. Beri salam pada Bapak dan Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi
kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Bapak ingin mengecek kehadiran kalian, absen ya. Tolong suaranya, tunjuk tangan dan bersuara. Armelinda, Anissa Wulandari, Hadir Pak. Nopri Airwanda, Hadir Pak. Vino, Keisha, ada beritanya? Izin. Ya. Nesa Dwi Wulandari, Hadir Pak. Gita, Hadir Pak. Ananda Saputra, Hadir Pak. Al-Rafif, Hadir Pak. Dania, Hadir Pak. Wendy, Disa Media Putri, Hadir Pak. Rafli, Hadir Pak. Arif, Hadir Pak. Selsi, Hadir Pak. XT Umi Rohman, Hadir Pak. Septi Dwi Jayanti, Hadir Pak. Randy Okta Pratama, Hadir Pak. Sani Pratama. Hadir Pak. Oke, satu orang yang izin ya, Ya Pak. yang lain hadir. Bagus sekali. Sebelum kita masuk pembelajaran ini, Bapak ingin memberikan motivasi belajar kepada kalian terlebih dahulu. Bapak ingin tanya, di pengalaman kalian sehari-hari, pernahkah kalian memikirkan nikmat-nikmat Tuhan yang kalian peroleh dan kalian balas dengan bentuk cara bersyukur? Pernahkah? Pernah. Pernah kan? Menurut kalian cara bersyukur ya? Menurut kalian bagaimana cara bersyukur itu? Ayo, silakan. Bagaimana? Ya, Dinda. Cara bersyukur itu adalah ucapan terima kasih kepada Tuhan. Iya, ucapan terima kasih kepada Tuhan. Kalau kita agama Islam, ucapannya adalah Alhamdulillah. Bagus. Yang selanjutnya, ayo. Siapa lagi? Ya, Sensi, silakan. Dengan tidak mengeluh. Tidak mengeluh, ya. Kita menerima apa yang diberikan kepada kita dengan tulus dan ikhlas. Betul sekali. Sudah dua. Satu lagi. Septi mungkin? Cara Septi bersyukur kepada Tuhan? Cara menikmatinya dengan cara bersyukur dan Ya. mengucapkan terima kasih kepada Allah. Mengucapkan terima kasih. Nah, intinya di sini terkait pembelajaran kita teks prosedur. Cara bersyukur itu ada 3 tahapan. Yang pertama, kita meyakini di dalam hati bahwasanya nikmat itu datang dari Tuhan. Yang kedua, setelah kita yakini dalam hati, kita lisankan, kita ucapkan kalimat-kalimat syukur seperti Alhamdulillah. Dan yang ketiga, kita nampakkan dengan perbuatan. Menurut kalian itu tersusun secara rapi tidak? Tersusun secara sistematis atau tidak, Bapak tadi? Nah, pertama ada hati, lisan, perbuatan. Tersusun secara itulah yang dikatakan teks prosedur. Masih bingung kan? Nah, ada 3 Bapak contohkan nanti. 2, satu lagi. Siapa di sini yang suka makan mie instan? Saya. Tunjuk tangan. Oh, berarti banyak yang nggak suka mie instan ya. Nah, yang suka mie instan, pernah nggak baca tulisan di belakang bungkus mie instan itu? Pernah. Petunjuk membuat mie. Pernah. Ayo kita coba. XT, yang pertama apa? Pertama, memasak air sampai mendidih. Ya, memasak air sampai mendidih. Yang kedua, Disa. Setelah Disa masak air sampai mendidih, apa lagi? Di dalam air. Ya, masukkan mie ke dalam air yang sudah direbus. Selanjutnya yang ketiga, Dania. Menyiapkan bumbu dalam piring. Menyiapkan bumbu dalam piring dan terus mengaduk. Nah, kalau Bapak ganti susunannya, yang pertama menyiapkan bumbu dalam piring, yang kedua mengaduknya, yang ketiga memanaskan air, yang keempat terakhir memasukkan mie ke dalam air yang sudah direbus. Tersusun sistematis tak? Tidak. Apakah tujuan yang kita inginkan akan tercapai dengan maksimal? Tidak. Nah, yang tersusun secara sistematis tadilah dituangkan dalam bentuk tulisan, dinamakan dia teks prosedur.
Lanjut. Sudah dua, Bapak yakin kalian sudah mulai memahami ya. Sekarang Bapak tanya, bermanfaat tak kita mempelajari teks prosedur? Ada manfaatnya kan? Apa manfaat? Ayo. Pino mungkin? Apa manfaat mempelajari teks prosedur? Ya, Pak. Ya, Sisi. Manfaatnya agar kita mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, menambah ilmu pengetahuan yang baru, mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Yang kedua, dia tiga semua ya. Yang kedua, Ananda mungkin bisa manfaat kita belajar teks prosedur apa? Yang kata sesi tadi menambah ilmu ya. Yang kedua apa? Bisa mempelajari semua aja, Pak. Bisa mempelajari hal-hal yang baru ya. Boleh. Ada lagi? Ya, Almedina. Agar menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Menghasilkan tujuan yang diinginkan ya. Betul ya. Jadi manfaat teks prosedur itu yang pertama menambah ilmu pengetahuan. Itu mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua berbagi ilmu. XT berbagi kepada Wendy cara membuat mie yang enak, membuat nasi goreng yang enak, maka Wendy akan juga tahu. Wendy juga akan mengajarkan kepada yang lain. Itu berbagi ilmu. Dan yang ketiga, yang paling penting, membentuk pola pikir kita agar sistematis. Kalau pola pikir kita sudah tersusun secara sistematis, orang kita ajak komunikasi akan mudah memahami baik dalam bentuk lisan maupun bentuk tulisan. Nah, itulah kira-kira gambaran teks prosedur. Ya. Lanjut. Kemampuan yang ingin kalian kuasai, harapan Bapak ialah kalian mampu menganalisis struktur dan kebahasan teks prosedur. Jadi ini yang akan kita bahas hari ini ya. Kalian mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Berapa kata kunci dalamnya? Ada dua. Apa yang dua itu? Dari menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur, apa yang dua itu? Yang pertama struktur teks prosedur. Yang kedua kaidah kebahasaan. Ada kegiatan yang akan kita lakukan, ada 4. Yang pertama kita identifikasi dulu struktur teks prosedur. Satu-satu ya, struktur teks prosedur. Yang kedua kita identifikasi aspek kebahasaan teks prosedur. Yang ketiga baru kita analisis struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Nah, yang untuk KD nomor 42 dan 421 itu kalau kita akan bahas pertemuan selanjutnya. Lanjut. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Pertemuan kali ini. Tujuannya yang pertama melalui pembelajaran saintifik dengan model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan metode PSE ya, diferensial. Metode diferensial ini bukankah kemarin sudah Bapak bagi kelompoknya? Sudah. Kelompok yang Bapak bagi itu kan bertanya Bapak sebelum bagi kelompok. Apa hobi dan minat kalian sehari-hari? Ya, ini perhatikan ya. Untuk kedepannya Bapak adalah manggil kelompok 1, kelompok 2. Bapak akan memanggil hobi kalian. Kelompok 1 sudah Bapak bagi hobinya apa kemarin? Menonton. Kelompok 2 hobinya minatnya apa kemarin? Traveling. Kelompok 3 minatnya hobinya apa kemarin? Membaca. Kelompok 4 Musik. iya, semangat ya, mendengarkan musik. Oke. Kalian mampu mengidentifikasi struktur teks prosedur dengan tepat. Kalian mampu mengidentifikasi unsur kebahasan teks prosedur dengan tepat. Dan kalian mampu menganalisis struktur dan kebahasan teks prosedur dengan benar. Dan selanjutnya, mungkin ini pertemuan mendatang, peserta ini dapat membuat teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kebahasan teks prosedur dengan benar. Oke, ini ada video tempat pensil dari botol bekas.
kita lihat video ini, lalu kalian ingat-ingat, kalian amati, kalian cermati, kalian analisis, nanti Bapak tanyakan satu persatu ya. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membuat tempat pensil dari botol bekas. Alat yang kita butuhkan sangat mudah didapat ya teman-teman, yaitu hanya botol bekas, kertas, spidol, lem, dan gunting. Kali ini aku menggunakan lem tembak ya teman-teman. Jika kalian tidak ada lem tembak, kalian bisa memakai lem foam atau lem kertas lainnya. Aku memakai lem tembak karena lem tembak lebih cepat kering. Oke, langsung aja kita ke cara membuatnya, yaitu pertama kita gunting dulu botol bekas. Hati-hati ya teman-teman dalam menggunting, jangan sampai tangan kalian terluka. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita tinggal membungkusnya dengan kertas. Di sini aku hanya memakai kertas HVS biasa ya teman-teman. Jika kalian ingin yang lebih bagus, kalian bisa memakai kertas warna atau kertas origami, bisa juga kertas kado. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya teman-teman, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Nah, sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita tinggal menghiasnya. Oke, pertama kita akan gunting kertas menyerupai bentuk telinga. Untuk bentuk telinga, di sini aku memakai bentuk telinga kucing ya teman-teman. Jika kalian lebih suka kelinci atau hewan lain, kalian juga bisa memakai bentuk hewan lain ya. Untuk pewarnaannya, di sini aku memakai spidol karena kebetulan aku nggak punya kertas yang warna merah. Jika kalian punya, kalian bisa berkreasi sendiri ya. Oke, sudah jadi teman-teman. Sekarang kita tempel ya. Jangan lupa kita buat untuk mata dan juga mulutnya. Nah, sudah jadi seperti ini teman-teman, seperti bentuk kucing ya. Agar terlihat lebih menarik, di sini untuk bagian bawahnya aku akan menempelnya dengan kertas warna lain.
Nah, sudah jadi nih teman-teman. Gimana nih menurut kalian? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share ya teman-teman. Terima kasih. Oke. Itu tadi video. Tahan dulu ya. Kira kalian ingin menceritakan apa hasil analisis kalian. Jadi bersama Bapak menjelaskan materi, bersama juga Bapak tanya analisis kalian. Nah sekarang definisi teks prosedur, pengertian teks prosedur. Ayo, ada di antara kalian yang tahu tidak? Bisa menyimpulkan apa definisi teks prosedur? Pengertian. Ya, Isti, silakan. Jadi, teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Ada lagi yang lain? Benar sekali itu. Ada lagi yang lain? Menambahkan? Jadi, teks prosedur, teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat melakukan suatu hal, langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Kata kuncinya panjang sekali Pak, susah kami mengingatnya. Kata kuncinya adalah langkah-langkah, langkah-langkah dan sistematis. Cara-cara tahapannya, penyiapan bahan, proses. Dalam video tadi ada enggak langkah-langkahnya? Ada. Ada ya. Oke, kita masuk langsung. Kita lihat betulkah itu tadi? Iya betul. Tujuan yang diinginkan. Struktur teks prosedur. Strukturnya ada 3. Yang pertama apa? Tujuan. Betul kata Melinda tadi, tujuan. Apa itu tujuan? Kata lainnya? Pengantar? Iya. Pengantar toh. Setiap kita mau bicara, pasti ada pembuka, ada isi, ada penutup. Itu orang yang pola pikirnya sistematis. Itu udah kita belajar teks prosedur dulu. Ya. Enggak ada yang langsung saja. Indah, sinilah sebentar. Kanda mencintai kamu. Langsung saja seperti itu, kira-kira diterima enggak? Enggak. Ada pembukanya, ada penutup, ada isi. Ya, itu tujuan pengantar topik. Nih, penjelasannya panjang lebar. Nanti bagi yang mau prestis, Bapak kasih bahannya ya. Selanjutnya yang kedua apa? Iya, langkah-langkah atau proses, cara, ya, langkah-langkah, proses atau cara. Nih, langkah-langkah ini dari proses penyiapan bahan sampai proses pembuatan. Kemudian ditutup yang ketiga adalah penegasan ulang. Apa isi penegasan ulang? Harapan atau manfaat apabila petunjuk itu dijalankan dengan baik. Iya, harapan atau manfaat bila petunjuk itu dilaksanakan dengan baik. Nesa, coba dalam video tadi ada hasil analisis kamu, ada tak disebutkan sama pembuat video apa penegasan ulang? Oke teman-teman, ada tak? Mudah-mudahan kalian bisa memanfaatkan ilmu ini untuk membuat tempat pensil dari botol plastik. Ada tak dia bilang seperti itu? Ada. Ya. Itulah strukturnya 3. Ya. Ada tujuan. Tujuan ada tadi kan? Ada. Membuat tempat pensil. Langkah-langkahnya ada. Siapkan gunting dan tembak dan lain-lain itu langkah-langkahnya. Penegasan ulangnya juga ada. Lanjut, aspek kebahasaan teks prosedur. Yang pertama apa?
Jangan yang sedih lagi, yang lain lagi. Semuanya harus berani berbicara. Banyak menggunakan kata perintah. Iya. Banyak menggunakan kata kerja perintah. Namanya imperatif. Kalau kata tanya apa namanya? Imperatif, kata perintah. Kalau kata tanya interrogatif. Tapi yang kita bahas sekarang adalah imperatif. Kata kerja imperatif dibentuk dengan akhiran kan, i dan partikel la. Ada di video tadi ya, menggunakan akhiran kan, i atau partikel la. Ada. Guntinglah. Ya. Guntinglah. Tempelkan. Ya. Ada ya. Selanjutnya contoh pastikan, tunjukkan, hindari, jadilah. Ini contohnya. Ciri-ciri kalimat imperatif adalah bersikap perintah, himbauan atau larangan serta diakhiri dengan tanda seru. Kalau kalimat tanya, tanda tanya. Kalau kalimat pernyataan, tanda titik. Tiga itu aja jenis kalimat. Oke. Yang selanjutnya banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Apa konjungsi itu? Kata hubung. Iya, kata hubung. Ya. Konjungsi penambahan adalah sebuah konjungsi bermakna tambahan yang diberikan menggabungkan kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks. Apa kata konjungsinya, Pak? Selain itu, pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan di samping itu. Banyak mana konjungsi yang banyak digunakan dalam video tadi? Kemudian. Maka kemudian guntinglah, itu kan? Selanjutnya. Dua itu sering Bapak dengar tadi ya. Lanjut. Banyak menggunakan pernyataan persuasif. Apa yang pernyataan persuasif? Kalimat ajak, mempengaruhi orang lain, mengajak. Ya. Ada dalam video tadi? Ya. Mari membuat kotak pensil dari plastik botol beras. Memanfaatkan daur ulang. Penggunaan bahasa juga menjadi keharusan. Ya. Selanjutnya, apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, ini masakan ya, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang akan dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Jadi di langkah-langkah itu disebutkan gambaran terperinci alat apa saja yang digunakan. Kalau di video tadi alatnya gunting, lem tembak, kertas, kan? Itu dirinci, serinci-rincinya. Ya, ini tempatnya di angka-angka. Oke, ini terakhir ya, materi terakhir yang Bapak jelaskan. Habis ini kita diskusi, presentasi. Kalau cukup keempat-empatnya presentasi, kalau tidak satu atau dua kelompoknya mewakili ya. Langkah-langkah menyusun teks prosedur. Coba dibaca, Arif. Menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah dapat dilakukan. Ya, menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah dapat dilakukan. Buat catatannya, rinci satu persatu kegiatannya. Lanjut, Arif. Menentukan tema kegiatan. Ya, temanya apa? Lanjut. Membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Iya. Kalau kita mengarang, menulis, kita harus ada kerangka. Nanti dikembangkan sehingga menjadi hasil. Ya. Lanjut. Mensistemasikan kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca. Kalau sistematis, tentu akan mudah dipahami. Terakhir, mengumpulkan bahan-bahan. mengumpulkan bahan, mengembangkan
sebagai sebuah petunjuk yang jelas dan gamblang. Bapak bagikan lembar kerja peserta didik pada kalian kerjakan dalam waktu 10 atau 15 menit. Kita lihat situasi nanti. Kalian kerjakan secepatnya. Kita presentasi habis itu ya. Ini kelompok apa tadi? Bukan nomor 1, kelompok menonton. Ya. Ini kelompok materi. Ini kelompok membaca. Ini kelompok Musik. nah, semangat. Kelompok musik paling semangat ya. Kalau yang lain tidur ya. Stop. Ayo keluarkan buku. Jalan. Bawa bantu. Ya. Kue apa tadi? Teksnya? Kue brownies. Apakah di dalam teks membuat kue brownies kukus instan menggunakan kata konjungsi, dan apabila menggunakan kata konjungsi, apakah di dalam Teks prosedur tersebut menggunakan konjungsi ya kan? menggunakan kata konjungsi, Konjungsi penambahan kalau ada tolong sebutkan. Konjungsi penambahan kalau ada tolong sebutkan. Itu kan? Satu lagi kita cepat ya. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu yang ada. Baiklah, saya dari kelompok traveling ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok menonton. Jelaskan bagaimana langkah-langkah membuat kue brownies kukus instan dengan baik dan benar. Berarti struktur yang kedua itu. Struktur yang kedua. Bagaimana langkah-langkah membuat kue brownies? Ya. Oke. Silakan dijawab. Sudah datang langsung pilih. Terima kasih kepada teman-teman atas pertanyaannya. Setelah kami diskusi, kami menemukan beberapa jawaban yang mungkin akan dimengerti oleh teman-teman sekalian, yang akan dijawab oleh Anissa pada kelompok musik. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari SD. Dari kelompok musik, apa saja aspek kebahasaan dalam teks prosedur yang berjudul membuat kue brownies kukus instan? Aspek kebahasaan dalam membuat kue brownies kukus instan. Aspek kebahasaan kata kerja perintah atau imperatif dengan menggunakan teks kata seperti campuran dan tuakan. Kata-kata teknis yang memasak adonan, takaran, mangkok, mengukus, memasak nasi, dan lain-lain. Menggunakan konjungsi dan artikel yang bermakna penambahan. Lalu tuangkan adonan brownies ke dalam mangkok aluminium yang biasa digunakan untuk membuat kue mangkok. Menggunakan pernyataan persuasif. Bagaimana cara membuatnya? Mudah saja, cukup ikuti tahapan-tahapan berikut ini. Gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Campurkan adonan instan brownies dengan air dan telur sesuai dengan takaran yang dicantum dalam prosesnya. Bagaimana dengan kelompok musik? Sangat puas. Bagus, sangat puas ya. Berarti ini Bapak bantu menyimpulkannya. Itu pertanyaan XT tadi itu ada 5 hal ya, aspek kebahasaan yang ada di dalam
teks prosedur yang Bapak berikan dari KPD itu. Yang pertama ada kata kerja perintah, selanjutnya kata-kata teknis, dilanjutkan dengan konjungsi penambahan menggunakan pernyataan persuasif, dan yang terakhir deskripsi atau gambaran secara umum tentang benda dan alat-alat yang digunakan. Bagus sekali jawaban dari kelompok menentang. Silakan Dinda, selanjutnya. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok membaca yang akan dijawab oleh nanti. Saya akan menjawab dari kelompok membaca. Apakah yang di dalam teks tersebut menggunakan kata penjelasan membaca jika ada konjungsi pembahasan jika ada tambahan? Konjungsi penambahan. Pada tak konjungsi penambahan dalam teks prosedur kue Brownies itu berada dalam sebutkan itu. Ada tak? Menggunakan konjungsi dan ketika menambahkan penambahan, lalu menggunakan adonan brownies ke dalam mangkok aluminium yang biasa digunakan untuk membuat kue mangkok. Bagaimana dari kelompok membaca? Sahabat? Iya. Karena cepat kuat ya. Di analisis detik kalian dituntut berpikir kritis ya, tidak menerima begitu saja. Paham tak apa itu lalu tuangkan adonan brownies ke dalam mangkok aluminium yang biasa digunakan untuk membuat kue mangkok? Paham tak tu? Berarti konjungsi penambahan ialah kata hubung. Yaitu apa kata hubungnya? Lalu. Gitu ya. Lanjut. Bapak juga mencatat ini. Apa yang dicatat kelompok menonton, Bapak juga mencatat. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Kafelik yang akan dijawab oleh Tino. Saya Vino izin menjawab dari pertanyaan kelompok Kafelik. Jelaskan bagaimana langkah-langkah membuat brownies instan dengan baik dan benar. 1. Campurkan adonan instan brownies dengan air dan telur sesuai dengan takaran yang tercantum dalam kemasannya. 2. Lalu tuangkan adonan brownies ke dalam mangkok aluminium yang biasa digunakan untuk membuat kue mangkok. 3. Kukus brownies hingga matang, tidak usah khawatir rasanya. Dari itu tadi hasil diskusi dari kami dari kelompok nomor yang sudah disampaikan oleh Vino dan Afri. Saya harap teman-teman dapat memahami dan mengerti apa yang telah disampaikan oleh rekan saya. Jika ada teman-teman yang belum mengerti atau kurang paham, maka kami membuka sesi pertanyaan. Silakan tanya jawab. Kelompok traveling mendengarkan musik dan kelompok membaca wajib bertanya minimal 1 pertanyaan kepada kelompok menonton. Silakan. Apa yang tidak dipahami tanyakan. Apakah teks prosedur membuat kue brownies instan itu memiliki tujuan? Jelaskan apa tujuannya dari struktur teks prosedur itu. Misalnya seperti itu. Bisa ya? Yang malu-malu ya? Jangan. Saya dari kelompok musik izin bertanya, Ya. apa saja aspek kebahasaan dalam teks prosedur yang berjudul membuat kue brownies kukus instan? Catat ya, pertanyaan itu dicatat. Apa saja aspek kebahasaan dalam teks prosedur yang berjudul
membuat kue brownies. Kukus instan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Esti atas pertanyaannya. Akan segera kami jawab setelah diskusi beberapa saat. Lanjut Linda, biar temanmu yang diskusi, kamu tetap kumpulkan pertanyaan. Satu sesi 3 pertanyaan. Satu baru, tinggal 2 kelompok lagi. Silakan. Kelompok Nisa dan Dania dan kelompok Arif, Syarasi, Disa dan kawan-kawan. Oke, silakan. Ya, Chelsea. Silakan. Saya Chelsea dari kelompok membaca izin bertanya. Apakah di dalam teks membuat kue brownies kukus instan menggunakan kata kontribusi, dan apabila menggunakan kata kontribusi, Apakah di dalam? apakah di dalam Teks prosedur tersebut menggunakan konjungsi. Ya, Nas, jangan. menggunakan kata kontribusi, Konjungsi penambahan. Konjungsi penambahan kalau ada tolong sebutkan. Konjungsi penambahan kalau ada tolong sebutkan. Itu kan? Jadi kita cepat ya. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu yang ada. Baiklah, saya dari kelompok Redbody ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok penonton. Jelaskan bagaimana langkah-langkah membuat kue brownies kukus instan dengan baik dan benar. Terima kasih. Berarti struktur yang kedua itu. Struktur yang kedua. Bagaimana langkah-langkah membuat kue brownies? Ya. Oke. Silakan dijawab. Sudah datang Pak Putri. Terima kasih kepada teman-teman atas pertanyaannya. Setelah kami diskusi, kami menemukan beberapa jawaban yang mungkin akan dimengerti oleh teman-teman sekalian, yang akan dijawab oleh Kanisa pada kelompok musik. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari SD. Dari kelompok musik. Apa saja aspek kebahasaan dalam teks prosedur yang bertujuan membuat kue brownies kukus instan? Aspek kebahasaan dalam membuat kue brownies kukus instan. Aspek kebahasaan kata kerja perintah atau imperatif dengan menggunakan
Selanjutnya kata-kata teknis dilanjutkan dengan konjungsi penambahan menggunakan pernyataan persuasif, dan yang terakhir deskripsi atau gambaran secara umum tentang benda dan alat-alat yang digunakan. Bagus sekali jawaban dari kelompok penonton. Silakan Dinda. Selanjutnya Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok pembaca yang akan dijawab oleh Saya menjawab dari kelompok pembaca. Apakah yang dalam teks tersebut menggunakan kata penjelasan membaca jika ada konjungsi pembahasan jika ada tambahan? konjungsi penambahan. Ada tak konjungsi penambahan dalam teks prosedur kue bolognese itu? Kalau ada tolong sebutkan itu. Ada tak? Menggunakan konjungsi dan partikel yang dinamakan penambahan. Lalu tuangkan adonan brownies ke dalam mangkok aluminium yang biasa digunakan untuk membuat kue mangkok. Bagaimana dari kelompok membaca? Iya. Kan cepat kuat ya. Jadi analisis detik kalian dituntut berpikir kritis ya, tidak menerima begitu saja. Paham tak apa itu? Lalu tuangkan adonan brownies ke dalam mangkok aluminium yang biasa digunakan untuk membuat kue mangkok. Paham tak itu? Berarti konjungsi penambahan ialah kata hubung. Yaitu apa kata hubungnya? Lalu. Itu ya. Lanjut. Bapak juga mencatat ini. Apa yang dicatat kelompok penonton, Bapak juga mencatat. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Mafelin yang akan dijawab oleh Tino. Saya Pino izin menjawab dari pertanyaan kelompok Rafelin. Jelaskan bagaimana langkah-langkah membuat brownies instan dengan baik dan benar. 1. Campurkan adonan instan brownies dengan air dan telur sesuai dengan takaran yang tercantum dalam kemasannya. 2. Lalu tuangkan adonan brownies ke dalam mangkok aluminium yang biasa digunakan untuk membuat kue mangkok. 3. Kukus brownies hingga matang, tidak usah khawatir untuk mengukusnya terlalu lama karena brownies tidak bisa hangus oleh uap. Bagaimana dengan jawaban saya? Kamu puas? Silakan. Oke, untuk diskusinya Dinda. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kami. Kami sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Saya harap teman-teman mengerti dan memahami apa yang telah kami sampaikan atau kami diskusikan kepada teman-teman semua. Oke. Saya moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus sekali dulu tepuk tangan dulu. Sekarang Bapak ingin lihat yang semangat dari tadi, kelompok mendengarkan musik untuk tampil. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, cukup ya. Cukup. Duduk. Jadi begini ya, kesimpulannya. Apa namanya, kan kita sudah presentasi seluruhnya tadi, sudah presentasi. Bapak ingin kalian analisis lagi hasil pekerjaan kalian tadi, presentasi kalian tadi, analisis kembali. Kalau ada kesalahan diperbaiki dan kirim ke aplikasi Google Classroom yang kita buat beberapa waktu yang lalu. Ingat kan? Dan kirim ke sana. Nanti konfirmasinya kirim ke WA Bapak. Oke? Oke, kita masuk penutup. Ini kegiatan kita masuk kegiatan penutup ya. Yang pertama refleksi. Ya. Apa sih
Betul benar. Kami belajar Bu cara memasak kue dengan teks prosedur. Apalagi yang bisa? Ilmunya kalau bisa. Saya Pak, pengertian teks prosedur ialah teks yang begini. Ini yang Bapak inginkan. Gimana? Ya, saya sih. Pengertian teks prosedur adalah yang berisi langkah-langkah yang berurutan yang bertujuan agar kita mendapatkan hasil yang maksimal. Iya, betul sekali. Saya sih betul. Ada lagi struktur dan bahasanya, Anda bisa. Pengertian sudah dijawab. Struktur dan bahasanya. Apa yang bisa kalian mau ulang? Ya, Dinda. Teks prosedur yaitu ada 3, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua langkah-langkah, dan yang ketiga penegasan ulang. Oke. Yang terakhir, bahasanya masih ada. Apa yang bisa dibawa pulang? XT apa yang bisa XT bawa pulang nanti? Aspek bahasanya itu ada 5 Pak. Yang pertama kata kerja perintah, yang kedua teknik, yang ketiga konjungsi, yang keempat pernyataan persuasif, yang kelima gambaran terperinci. Iya. Sekarang itulah sudah dibahas, sudah betul jawaban kalian. Rangkum semuanya menjadi satu. Coba siapa yang bisa? Bapak catat namanya di buku Bapak, berarti nilai keaktifannya di kelas tinggi. Silakan merangkum semuanya. Pengertian, struktur, aspek kebahasaan. Ya, sesi, silakan. Pengertian teks prosedur itu adalah yang berisi langkah-langkah dengan berurutan agar kita mendapatkan hasil yang maksimal. Dan struktur teks prosedur itu ada 3, yaitu tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Selanjutnya, teks prosedur memiliki aspek kebahasaan yang terdiri dari 4 aspek, yaitu yang pertama kata kerja perintah atau imperatif, yang kedua kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik, yang ketiga menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan, dan yang ketiga menggunakan pernyataan persuasif, lalu gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai dalam teks tersebut. Oke, itu sesi sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita akhiri dengan berdoa, Bapak ingin kalian semangat. Di awal tadi kalian semangat, di akhir ini semangat juga. Apabila Bapak bilang bahasa Indonesia, kalian jawab yes, yes, yes 3 kali. Oke? Bahasa Indonesia? Yes, yes, yes. Silakan tadi Nopri, sekarang Arif pimpin berdoa. Bagaimana syukur kita sudah belajar hari ini. Sebelum kita sudah pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keagamaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sudah habis jam kita, silakan. Terima kasih, silakan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di percakapan pasca observasi bersama Maisinta, calon guru penggerak dari Angkatan 7 dari Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Saya masih ditemani oleh Pak Yudi Aga, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 7 Mukomuko, sebagai guru yang telah diobservasi untuk kegiatan supervisi akademik. Baik, bagaimana nih kabarnya Pak Yudi hari ini? Alhamdulillah. Baik Pak, nah untuk di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak berkaitan dengan jalannya proses observasi yang telah Bapak lakukan, di mana bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan, dan dari sana saya akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana nih perasaan Bapak setelah melakukan observasi kelas?
Saya sangat senang sekali dan sangat termotivasi untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi dengan adanya observasi pembelajaran dari rekan kerja itu dari Ibu. Dan saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Ibu mengenai pembelajaran ini. Baik Pak Yudi, bisa nggak Bapak menceritakan kembali area perkembangan apa yang sudah Bapak lakukan dalam pembelajaran kemarin? Dan apa yang sudah dikembangkan, langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan dalam pembelajaran observasi kelas kemarin. Area pengembangannya ya terletak pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya siswa mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur dan mengembangkannya. Aspek keterampilannya ialah siswa mampu membuat berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan yang benar. Dan langkah-langkahnya, tahapannya ialah yang pertama saya merancang pembelajaran dulu terlebih dahulu, yang kedua saya menyertakan media berupa video, dan terakhir saya mengajar sesuai RPP yang saya buat. Jadi area perkembangan yang sudah Bapak lakukan adalah pengetahuan dan keterampilan ya Pak Yudi ya? Baik. Nah, sejauh mana nih area perkembangan Bapak yang sudah Bapak sampaikan kemarin? Apakah sudah berjalan baik? Apakah sudah berhasil? Sudah, Bu. Buktinya dengan sebagian besar siswa paham dan mampu mengerjakan LKPD yang saya serahkan dengan benar. Nah, Pak Yudi, apakah ada hambatan nih dan kendala waktu proses pembelajaran observasi kelas kemarin? Ya, ada hambatannya, yaitu masih terdapat beberapa siswa yang kurang semangat dan belum sepenuhnya termotivasi. Oke, nih bagaimana nih solusi yang Bapak lakukan untuk mengatasi hambatan itu? Membuat rencana pembelajaran yang lebih menarik dan informatif lagi ke depannya. Baik, Pak Yudi. Nah, menurut Bapak, apakah Pak Yudi sudah puas dan sudah berhasil dalam melakukan praktek pembelajaran kelas kemarin? Sejujurnya belum, Bu, karena beberapa siswa masih terlihat belum termotivasi sepenuhnya. Hal positif apa nih yang sudah Bapak lakukan selama dalam proses pembelajaran? Positifnya banyak, ya. Di antaranya ada 3, mengembangkan minat dan bakat siswa dalam pembelajaran. Saya membagi kelompok kecil karena metode pembelajaran kami diskusi itu berdasarkan minat dan bakat mereka. Yang kedua, menanamkan nilai karakter baik kepada siswa dalam pembelajaran seperti aspek religius, kerjasama, keberanian, presentasi, dan lain-lain. Yang ketiga, melatih siswa memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam pembelajaran. Nah, apa nih yang ingin Pak Yudi tingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya? Yang saya ingin tingkatkan, di setiap pembelajaran yang ada, saya akan memanfaatkan sarana prasarana sekolah lebih maksimal lagi dan diiringi dengan teknologi, sehingga proses pembelajarannya lebih menarik dan menyenangkan lagi. Dan muaranya adalah setiap tujuan pembelajaran saya tercapai. Kira-kira kapan nih Pak Yudi akan melakukan perubahan rencana yang akan Bapak lakukan? Secepatnya, Bu. Dalam pembelajaran selanjutnya saya coba akan melakukan perubahan seperti yang kita bicarakan tadi, tujuan pembelajaran tercapai dan siswa mampu memperoleh hasil dari pembelajaran. Baik Pak, yang mungkin minggu depan ya Pak Yudi ya dalam proses pembelajaran Bapak berikutnya ya. Iya, Bu. Baik Pak Yudi, terima kasih banyak nih atas jawaban-jawabannya. Semoga rencana perubahan yang sudah Bapak rencanakan untuk berikutnya bisa direalisasikan. Baiklah, akhirnya rangkaian kegiatan Supervisi Akademi, di mana kegiatan ini dimulai dari kegiatan percakapan observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi sudah dilaksanakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yudi. Sama, Bu. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.